lagi pengalaman saya dan juga sebelumnya setelah kita bisa meneruskan kajian dari risalah ini dan juga kita akan kembali mulai di tahun yang ketiga ini. Tentunya kita lebih baik lagi, lebih lancar lagi, walaupun belum lancar sekarang, tepatnya ya kita apa adanya saja yang lebih baik bagaimana agar kita bisa melanjutkan kajian kita. Dan dalam kajian kita akan membahas mengenai Al-Quran yang dimana sekarang adalah salah satu ayat ketiga yang biasanya membahas mengenai Al-Quran. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Kalau yang biasanya adalah kita mengkaji kitab Asy-Syiqul Quran, tapi karena saya ingin menjelaskan hal ini, jadi ingin menjelas saja agar kita bisa mengetahui dulu dari dulu ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, di sini bagaimana Al-Quran itu adalah berasal dari kata memang berselisih paham di antaranya para ulama. Ada yang berkata dari kata fakun, artinya bersih, suci, dan juga berkata dari Qur'an yang rau, anak, yang artinya adalah bacaan, dan seterusnya. Tentunya yang dimaksud di sini nantinya adalah bagaimana Al-Quran itu dijadikan petunjuk, dijadikan pedoman untuk yang umat Islam tentunya. Sedangkan di sini bagaimana Quran itu adalah turun dari di mana Allah telah menuliskannya di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan ke dari riwayat Ibnu Abbas ke langit dunia, langit pertama, kemudian ke turun lagi tentunya melalui malaikat Jibril turun ke bumi. Nah, baru di sana turunnya berangsur kepada Rasulullah. Sebelumnya ke Baitul Izzah, kemudian ke langit dunia itu masih sekaligus, maksudnya secara sekaligus dari ayat pertama sampai terakhir, surat pertama sampai surat terakhir. Tapi kalau dari bumi kepada Rasulullah sampainya itu adalah cara berangsur-angsur bertahap-tahap. Tentunya menimbulkan sebuah keganjalan di sebagian kaum musyrikin ketika itu, mengapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur gitu. Kenapa tidak sekaligus? Maka di sini perlunya penjelasan mengenai hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini. Yang pertama adalah bagaimana hikmah turunnya Al-Quran adalah berangsur-angsur, yaitu menguatkan atau meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika itu. Ayatnya yaitu waqala alladziina kafaru laula nuzila alaihil Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi wa adzaka farattalnahu tartila. Orang kafir berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan secara sekaligus, jumlatan wahidah, itu langsung sekaligus, cara bacaannya dan juga ayat itu, kenapa tidak sekaligus gitu? Karena ketika itu juga
Kemudian yang demikian itu kata Allah adalah supaya menguatkan dalam hatimu Muhammad, agar dibaca dengan berangsur-angsur atau dengan perlahan-lahan, tartilah dengan perlahan-lahan. Artinya ketika Al-Quran ini diturunkan dari ayat awal dari Al-Alaq sampai 5, kemudian diteruskan surat selanjutnya diteruskan pada Lailatul Qadar, maka bertahap demi bertahap ayat ini itu pun tidak sampai selesai, barulah selesai ketika Lailatul Qadar itu, maksudnya bagaimana pada malam Lailatul Qadar itu selesai, itu selama 23 tahun di Al-Quran ini berangsur-angsur dari Malak Jibril sampai ke Nabi Muhammad 23 tahun. Nah, ini untuk menguatkan dan meneguhkan hati Rasulullah supaya ketika sampainya adalah berangsur-angsur, maka Rasulullah bisa mencerna ayat yang pertama turun, kemudian mencerna ayat selanjutnya gitu. Ketika awal juga Rasulullah sempat ragu-ragu, disuruh baca surah Iqra, sama Rasulullah mengatakan aku tidak bisa baca gitu. Sambil dipeluk oleh Malak Jibril, ternyata mengatakan juga tidak bisa baca sampai 3 kali. Akhirnya diteruskan sampai ayat kelima, kalau ditolak lisan dan anak dan seterusnya. Nah, disitulah bagaimana menguatkan dan meneguhkan hati Rasulullah. Karena kalau dibaca sekaligus atau dibaca sekaligus sebenarnya sulit untuk dicerna. Kita juga kalau membaca kitab pasti halaman pertama dulu, tidak akan masuk satu kitab sehari itu. Pasti kalau pikiran kita berkata olap, bahasa Sundanya olap, kebanyakan itu. Nah, karena itu ini menguatkan, meneguhkan secara bertahap, menguatkan, meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabat ketika itu. Kemudian hikmah turunnya secara bertahap adalah menjawab tantangan dan sekaligus mukjizat. Tantangan di sini bagaimana dari orang-orang Nasrani yang ragu-ragu terhadap bagaimana Nabi Isa lahir tanpa orang ayah. Kita kan sudah membahas di bab kemarin Allah itu mengatakan lihat saja Nabi Adam gitu. Nabi Adam tanpa seorang ibu, tanpa seorang ayah bisa lahir ke dunia. Kemudian Siti Hawa tanpa seorang ibu, tanpa seorang ayah, tapi dari tulang rusuk Nabi Adam ternyata bisa lahir ke dunia gitu. Nah, itulah Al-Quran menjawab tantangan gitu. Tantangan agar salah satunya keraguan dari orang Nasrani tersebut, dan juga mukjizat. Kita lihat, kita tahu bagaimana mukjizat Nabi Musa alaihissalam, juga mukjizat Nabi Ibrahim, bagaimana tongkat menjadi ular, kemudian membelah lautan Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim ketika dibakar dengan api tidak panas, jadi dingin gitu. Jadi keselamatan ala Ibrahim, keselamatan bagi Nabi Ibrahim hal dengan api gitu. Itulah bagaimana Al-Quran menjelaskan mukjizat itu. Oleh karena itu pada akhirnya bertahap-tahap kisah-kisah untuk dicerna juga lebih mudah untuk dicerna, untuk dijelaskan lebih mudah. Kalau sekaligus tentunya belum mencari kisah yang satu, ada kisah yang lain,
sebelum dapat kisah yang satu ada kisah yang lain, bingung hati mau kemana mencari kisah itu. Karena itu inilah mukjizat Al-Quran itu yang dimana akan terus menerus sampai hari kiamat itu, sampai hari kiamat Al-Quran itu keutamaannya terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Jadi sungguhnya kami yang akan kami yang menurunkan, sungguhnya kami yang menurunkan dzikr Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Sungguhnya kami akan menjaganya. Jadi di sini langsung bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya juga bisa memahami dari isi dari Al-Quran itu sendiri, karena dengan ini juga Al-Quran keutamaannya bisa dijaga. Kemudian adalah juga mempermudah hafalan dan pemahaman. Jadi Al-Quran turun secara bertahap, secara bertahap supaya hafalan itu sedikit demi sedikit bisa dijaga, bisa didapatkan. Ketika seseorang menghafalkan satu ayat demi ayat itu, ayat demi ayat itu, menghafalkannya itu lebih mudah daripada menghafalkan satu juz tapi tidak dapat itu satu juz itu, atau menghafalkan satu surat tapi tidak dapat tapi dihafalkan satu ayat atau 10 ayat itu lebih mudah. Karena itu kalau langsung dari Malak Jibril ke Muhammad lebih mudah gitu. Karena sebelumnya Allah juga memberikan teguran kepada Nabi dalam surat kiamat itu, saling fikir bisa mengatakan aja Nabi, janganlah kamu menggerakkan lidah kamu, menggerakkan lisan kamu, karena itu cepat-cepat untuk menguasai Al-Quran ini. Jangan menggerakkan lidahmu cepat-cepat. Kemudian inna alaina jam'ahu wal qur'ana. Sesungguhnya nanti kami akan mengumpulkan dalam hatimu itu dan juga isinya, baik hafalannya juga pemaknaannya gitu. Karena itu ketika seseorang belum paham artinya juga, ya artinya baca saja secara bertahap, nanti dikumpulkan. Karena di ayat selanjutnya Faiza qara'nahu fattabi' Qur'ana tsumma inna 'alaina bayana, itu adalah bagaimana apabila sudah dikumpulkan nanti bisa jadi dalam jamaah itu surat 75 ayat 17 terusnya. Yaitu apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Jadi kalau sudah selesai dibacakan, ikutilah itu. Dan juga kemudian akan menjadi bukti itu. Sungguhnya kami akan menjelaskannya, itu akan jadi penjelasan sehingga jadi maknanya itu juga bisa dimengerti. Itu ketika baca Quran, kalau tidak mengerti artinya, mendapatkan pahala itu. Bacanya berhuruf, mendapatkan pahala gitu. Nah, disinilah hafalan itu lebih mudah. Baca pelembar atau lembar itu pemahaman lebih mudah. Nah, yang keempat adalah kesesuaian dengan peristiwa dan ketahapan dari hukum. Sehingga kan seperti tadi bagaimana peristiwa itu mudah untuk dijelaskan,
itu dicerna, sehingga ketika ada cerita Israiliyat atau cerita bersumber dari firqah yang sesat, maka lihat di aslinya, oh bisa dicerna ini, bisa dibedakan gitu. Yang mana yang cerita aslinya, yang mana yang cerita bohongan atau cerita buat-buatan. Terus bagaimana ketika cerita itu sudah bertahap-tahap diceritakan bagaimana cerita atau bukan cerita ini maksudnya bukan apa maksudnya adalah kisah gitu, maksudnya kisah nyata gitu. Dan bagaimanapun kisah nyata ini adalah yang dijelaskan oleh Al-Quran surah Al-Qasas secara bertahap, bagaimana lahirnya Nabi Musa, kemudian bagaimana ibunya Nabi Musa mengirimkan atau menjatuhkan tapi menyimpan di sungai gitu, kemudian sampai ke Fir'aun dan tentaranya, bagaimana ceritanya sampai akhir itu lebih mudah, bagaimana lahirnya Muhammad dan seterusnya itu dijelaskan dalam hadis lebih mudah kalau bertahap-tahap. Dan juga tahapan terhadap sebuah hukum, ketika hukum Komar awalnya tidak haram terlebih dahulu, tapi jangan didekati dulu, walau takobus sholat al-atum sekarang itu. Janganlah kamu mendekati sholat ketika kalian itu sedang tidak sadar, sedang mabuk. Itu sampai memahami dari apa yang kalian baca itu. Kemudian turun lagi ke ayatnya itu adalah bagaimana ternyata khamar itu banyak kejelekannya dibandingkan manfaatnya. Kemudian turun lagi berulang nama yang diharapkan itu termasuk dakwah injil dan seterusnya, termasuk juga khamar diharamkan itu. Beribadah alaikum main tertawan sama warga mulai injil itu. Atau yang hanya itu, tapi yang nama khamru al-maisir gitu dan seterusnya adalah dari amalan setan itu. Khamar atau judi termasuk amalan setan, barulah disitulah khamar jadi haram. Kemudian yang terakhir adalah bukti pasti Al-Quran itu adalah Tanzilul Kitabi Nawwahil Aziziyah Hakim, yaitu turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana, maha terpuji. Ada yang Azizul Hamid itu dalam Al-Quran itu. Oleh karena itu inilah bagaimana ayat saja innafi khalqis sama komik yu'minun atau khalqis sama atau asli ya asli komik yu'minun, yaitu bagaimana dalam surat Al-Anjasnya itu adalah bagi orang-orang yang meyakininya, bagi orang-orang yang beriman kepadanya adalah mereka meyakini dari syariat Al-Quran ini dan juga bagaimana diturunkannya secara bertahap itu sehingga lebih meyakini, lebih bisa dipahami dan juga lebih yakin atas bagaimana isi-isinya penciptaan langit dan bumi, bagaimana waktilatul laili wan nahar, bergantinya siang dan malam itu lebih mudah dicernanya. Sehingga inilah tahapan yang sempurna tentunya untuk turunnya Al-Quran ini. Ya mungkin itu yang bisa dijelaskan pada pertemuan kita yang pertama pada saat ini. Yang mungkin karena banyak gangguan gitu sehingga saya juga tidak berkonsentrasi. Ya itu saja mungkin yang bisa
bagian yang kemarin yang kurang, yang tentunya yang belum dijelaskan tentunya supaya kita bisa kena dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Rahimi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya. Ya ini juga karena ruangan yang tidak nyaman juga mungkin kelihatan keluar juga meskipun kita cukup lah jadi ya ada kalanya ada kekurangan dari tempat gitu ya wajar-wajar saja karena dari kajian masalah ini yang terpenting bagaimana kajiannya berjalan dulu gitu soal nanti tempatnya dia itu nyusul lah gitu. Yang namanya ilmu itu kan tidak tergantung tempat, tidak tergantung pelaku, tapi tergantung pada isi kajian itu. Gitu. Kata sahabat Ali, lihatlah isi, lihatlah apa yang dikatakan dia, jangan lihat siapa dia gitu. Sehingga kalau lihat isinya, oh ini kita lihat isinya, oh ini bagus, oh ini menarik gitu, barulah ini jadikan rujukan, jadikan hujah. Kalau melihat orangnya dengan latar belakang tertentu, ini belum lulus, belum juga ini asalnya adalah dulunya adalah orang yang suka mabok, terus ada yang lagi orang yang ini dulunya tidak suka ke masjid dan seterusnya. Padahal dia menyampaikan kebenaran, dia sudah bertobat gitu, gitu. Maka jangan melihat dari siapa pelakunya, tapi lihat dari isinya gitu. Maka isi ini tentunya yang sempurna, yang tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga pada kesempatan berikutnya kita bisa lancar lagi dalam kajian ini. Ya minimal adalah bagaimana isinya bisa dikaji dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Besok saya ingin meneruskan bab mengenai bagaimana doanya seorang musafir gitu. Karena kan kemarin baru sampai kelima ya, artinya 2 lagi dari ke-7 waktu kesempatan ijabah doa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hanya semoga bermanfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu mana ki? Nu ieu? Kana. Ieu? Kana. Ah, ieu.